Assalamualaikum, kembali lagi bersama saya Yudi. Di video kali ini teman-teman, saya akan mencoba membahas bagaimana menjadi seorang pelaut. Bagi teman-teman yang tamatan SMP, SMA, ataupun yang dari umum gitu. Jadi teman-teman, mungkin ada sanak saudara atau familinya, adik atau yang lain teman-temannya atau yang segala macamnya yang ingin menjadi seorang pelaut, mungkin bisa sedikit saya bagi tips dan bagaimana caranya. Oke teman-teman, kita lanjutkan. Yang pertama, teman-teman harus memilih di manakah sekolah pelayaran atau maritim yang ingin teman-teman masuk di daerah teman-teman ataupun di daerah lain itu ada. Jadi teman-teman bisa searching di Google dan membuat itu sekolah pelayaran yang ada. Teman-teman yang dari SMP bisa mencari SMK pelayaran itu. Nah, terus teman-teman yang dari lulusan SMA itu teman-teman bisa mencari akademi pelayaran. Begitu teman-teman. Jadi teman-teman tetapkan di mana teman-teman ingin masuk, dan selanjutnya teman-teman harus memilih jurusan. Teman-teman harus memilih jurusan karena jurusan itu sangat perlu, itu untuk spesifik dan dasarnya teman-teman. Jadi pelaut itu ada, dalam pelayaran itu ada 3 jurusan teman-teman. Jadi teman-teman yang ingin belayar itu ada 2 jurusannya, yaitu nautika dan teknika. Nautika ini ialah seperti itu, kita menjadi seorang, ujung-ujungnya itu menjadi seorang perwira dek, dan ujung-ujungnya pun menjadi seorang kapten kapal. Dan kalau teman-teman ingin masuk sebagai seorang engineer, itu teman-teman masuk mengambil teknik mesin, itu teknik mesin untuk teknik mesin kapal. Dan jika teman-teman selanjutnya itu adalah KPNK, namanya itu Ketatapelaksanaan Niaga, itu tugasnya adalah di pelabuhan. Jadi jika teman-teman ingin menjadi seorang pelaut, ada 2 jurusan yang dasarnya, yaitu nautika dan teknika. Jadi teman-teman tentukan bakat teman-teman dari mana. Yang teman-teman mungkin dari SMA cuman setara itu atau IPA, teman-teman bisa ambil jurusan nautika. Dan teman-teman dari SMK basicnya dari otomotif atau segala macamnya dan sejenis itu, teman-teman bisa ambil teknik mesin kapal teman-teman. Dan setelah itu, saat teman-teman sudah menetapkan, maka teman-teman akan masuk seleksi. Dan dalam proses seleksi itu, usahakan teman-teman itu mempunyai fisik yang bagus. Maksud dalam fisik yang bagus itu ialah sehat jasmani dan rohani. Itu teman-teman. Selanjutnya saat nanti teman-teman akan masuk dalam pendidikannya ya beberapa tahun, dan seterusnya teman-teman akan melakukan UKP, namanya uji kompetensi pelaut itu. Jadi sebelum praktek itu ada ujiannya dulu, dan saat teman-teman udah lulus praktek, maksud saya lulus ujian itu, maka teman-teman akan dapat SIB, namanya itu surat izin belayar. Makanya selanjutnya teman-teman akan direkomendasi untuk melakukan praktek laut namanya. Setelah 1 tahun praktek laut itu adalah 1 tahun. Jadi selama 1 tahun itu teman-teman akan mengenal alat-alat semuanya, yang ya tergantung jurusan teman-teman. Jika teman-teman ambil dek nautika, itu kalian
teman-teman akan untuk mengetahui alat-alat navigasi, bagaimana cara yang mengarahkan kapal, bagaimana cara yang memakai peta atau segala macamnya. Dan jika teman-teman mengambil jurusan teknik atau mesin itu bagaimana caranya merawat mesin dan segala macamnya perbaikan. Dan setelah praktek teman-teman akan masuk yang namanya itu pengurusan untuk laporan akhir. Laporan akhir ini ialah tergantung dari akademi di mana, tempat sekolah pelayaran di mana teman-teman berada. Jadi setelah itu maka teman-teman akan namanya ujian kompetensi pelaut itu untuk mendapatkan ijazah pelaut teman-teman. Setelah itu saat teman-teman udah lulus maka teman-teman akan mendapatkan ijazah dari kelulusan itu dan bisa untuk belayar. Itu tips singkat dari saya. Dan dari umum pun teman-teman bisa ambil. Untuk teman-teman yang udah umur mungkin lewat sekitar 24 ke atas gitu, jadi teman-teman bisa ambil itu untuk belayar. Teman-teman hanya perlu mendatangi tempat sekolah pelayaran atau balai pelayaran yang khusus untuk ngambil sertifikat itu. Jadi ada sertifikat dasar seperti BST, AFF, MEVA, BST Basic Safety Training. Jadi itu sertifikat dasar yang harus kita punya sebagai seorang pelaut. Dan AFF itu Advanced Firefighting itu untuk seperti pemadam kebakaran gitu. Jadi kalau MEVA itu Medical First Aid, itu pertolongan pertama. Jadi teman-teman yang dari umum pun bisa ambil itu. Teman-teman bisa urus buku pelaut, paspor, udah teman join di mana perusahaan yang teman-teman mau. Setelah diterima, teman akan melakukan proses menjadi seorang pelaut berlayar. Oke teman-teman, semoga tips ini bermanfaat dari saya. Jika teman-teman suka, maka like, komen, dan subscribe supaya channel ini bisa berkembang. Teman-teman, terima kasih. Assalamualaikum.